video penjelasan matematika ekonomi. Di sini kita akan melihat bagaimana matematika bisa membantu kita memahami masalah-masalah ekonomi di sekitar kita. Dan hari ini kita akan fokus pada dua contoh menarik dan proposal kami yang menggunakan data langsung dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Barisan deret kasus 1 pengembangan usaha UMKM makanan ringan di Jawa Tengah, sumber data BPS Jawa Tengah. Sebuah usaha makanan ringan di Semarang berkembang secara konsisten setiap bulan. Menurut data BPS, rata-rata UMKM di sektor makanan ringan mengalami pertumbuhan produksi sebanyak 5% per bulan. Produksi awal usaha tersebut sebanyak 1.000 unit per bulan. Permasalahannya, hitung total produksi selama 12 bulan pertama setelah usaha tersebut berdiri. Model matematis menggunakan deret geometri. Produksi bulanan membentuk deret geometri. Suku pertama, lambang A sama dengan 1000, rasio lambang R sama dengan 1 ditambah 5% sama dengan 1,05. Jumlah bulan lambang N sama dengan 12. Jadi total produksi selama 12 bulan pertama adalah 15,917 unit. Barisan deret kasus 2, perkembangan modal usaha tani sayur di Kabupaten Bandung. Sumber data BPS Kabupaten Bandung. Seorang petani memulai usaha sayur dengan modal awal sebesar 5 juta rupiah. Ia berkomitmen menambahkan investasi sebesar Rp500.000 setiap bulan. Data BPS menunjukkan tren ini banyak dilakukan petani di Horilukura untuk meningkatkan skala usaha mereka. Permasalahannya, berapa total modal yang telah diinvestasikan setelah 10 bulan? Modal matematis menggunakan deret aritmatika. Yang pertama, suku pertama atau A sebesar 5 juta rupiah, B 500.000, jumlah bulan 10. Jadi total modal yang telah diinvestasikan selama 10 bulan adalah 72.500 juta rupiah. Fungsi linier kasus 1, tabungan pelaku UMKM di Kota Surabaya. Sumber data BPS Kota Surabaya. Seorang pelaku UMKM menyimpan dana sebesar 10 juta rupiah di bank dengan bunga majemuk 3% per bulan. Selama 6 bulan, karena keterbatasan alat analisis, ia ingin memperkirakan pertumbuhan tabungan secara linier sebagai pendekatan cepat. Permasalahannya, berapakah estimasi tabungan setelah 6 bulan jika menggunakan model fungsi linier untuk mendekati bunga majemuk? Estimasi tabungan setelah 6 bulan sama dengan X sama dengan 6 sama dengan 10 juta ditambah 416,67 dikali 6 sama dengan 10 juta ditambah 1.940.500 sama dengan 11.940.500. Jadi dengan pendekatan linier, hasil estimasi mendekati model di bunga majemuk aktual. Fungsi linier kasus 2, investasi petani perkebunan di Sumatera Barat. Sumber data BPS Sumatera Barat. Seorang petani menyimpan hasil penjualan sawit sebesar 15 juta di koperasi simpan pinjam yang memberikan bunga majemuk 4% per tahunnya. Petani ini berencana menyimpan uangnya selama 4 tahun dan ingin memperkirakan nilai investasinya dengan cara sederhana. Majemuk sebenarnya A 15 juta dikali 1 ditambah 0,04 tambah 4 sama dengan 15 juta dikali 1 juta 16985 sama dengan 17 juta 547.870. Fungsi linier Y 15 juta ditambah 636.967,5 kali X. Estimasi nilai investasi setelah 4 tahun Y sama dengan 15 juta ditambah 636.967,54 ditambah sama dengan 17 juta 547.870. Jadi pendekatan fungsi linier menghasilkan nilai yang cukup akurat untuk estimasi pertumbuhan dana bunga majemuk dalam jangka pendek. Fungsi linier dalam ekonomi kasus 1, pertumbuhan
PDB per kapita Provinsi Jawa Barat, sumber data BPS Provinsi Jawa Barat. Data menunjukkan PBD per kapita di Jawa Barat meningkat secara konsisten. Pada tahun 2020 PBD per kapita adalah 43 juta rupiah dan pada tahun 2023 naik menjadi 52 juta rupiah. Permasalahannya buat model fungsi linear untuk memperkirakan PBD per kapita Jawa Barat dan prediksi nilainya pada tahun 2025. Langkah penyelesaiannya, gunakan titik data tahun 2020 X sama dengan 0 bagi Y sama dengan 43 juta, tahun 2023 X sama dengan 3 dibagi Y sama dengan 52 juta. Akan mencapai 58 juta rupiah pada tahun 2025 jika tren linear berlanjut. Fungsi linear dalam ekonomi kasus 2, pertumbuhan jumlah tenaga kerja di sektor industri Kabupaten Gresik. Sumber data BPS Kabupaten Gresik. Jumlah tenaga kerja di sektor industri meningkat dari 120 orang pada 2019 menjadi 160 orang pada 2023. Pemerintah ingin merencanakan pelantikan berdasarkan proyeksi jumlah tenaga kerja ke depan. Permasalahannya, gunakan fungsi linear untuk memodelkan menumbuhkan tenaga kerja dan prediksi jumlah pada tahun 2026. Langkah penyelesaian fungsi linear, gunakan dua titik data tahun 2019 120, tahun 2023 160. Jumlah tenaga kerja di sektor industri di Gresik diperkirakan mencapai 190.000 orang pada tahun 2026. Fungsi nonlinier kasus 1, penerima usaha tani cabang cabai di Kabupaten Garut, sumber data BPS Kabupaten Garut. Seorang petani cabai mencatat bahwa pendapatan penerimaan total dari penjualan cabai bergantung pada jumlah cabai yang dijual berdasarkan data hasil panen di harga pasar. Jika menjual 0,3 kilo dibagi penerimaan 0 rupiah, jika menjual 5 kilo penerimaan Rp125.000, jika menjual 10 kilo penerimaan Rp200.000. Permasalahan, modelkan fungsi penerimaan total atau TR sebagai fungsi nonlinier kadaritik dan tentukan berapa cabai harus dijual agar penerimaan maksimum. Langkah penyelesaiannya adalah misalkan X sama dengan jumlah cabai yang dijual ke dalam kilo dikali dan fungsi penerimaan. Jadi penerimaan maksimum terjadi saat petani menjual 15 kilo cabai dan besar penerimaannya TR 15 sama dengan min 1015 pangkat 2 ditambah 3015 sama dengan min 225 ditambah 450 sama dengan Rp225.000. Fungsi nonlinier kasus 2, penerimaan penjualan tiket festival budaya di Yogyakarta. Sumber data BPS Kota Yogyakarta. Penerimaan dari penjualan tiket festival budaya dipengaruhi oleh jumlah tiket yang dijual. Panitia mencatat 0 tiket menerima 0, 100 tiket penerimaan 12 juta rupiah, 12 tiket penerimaan 20 juta rupiah. Permasalahannya, buat model fungsi penerimaan dan tentukan jumlah tiket yang harus dijual agar penerimaan maksimal. Langkah penyelesaiannya, TR X AX pangkat 2 tambah BX tambah TC. Langsung. Jadi penerimaan maksimal terjadi saat menjadi 350 tiket dengan total penerimaan TR 350 dikurang 200 kurang 350 ditambah 140.000 di 350 dikurang 24.500 dikurang ditambah 49 juta sama dengan 24.500. Fungsi nonlinier dalam ekonomi kasus 1, fungsi penawaran telur ayam ras di Kabupaten Blitar, sumber data BPS Kabupaten Blitar. Peternak ayam ras di Blitar mencatat bahwa penawaran telur sangat dipengaruhi oleh harga pasar. Dari data yang dikumpulkan, harga per kilo 20.000,
jumlah yang ditawarkan 100, harga per kilo 22.000, jumlah ditawarkan 180, harga per kilo 24.000, jumlah yang ditawarkan 240. Permasalahan, tentukan model fungsi penawaran telur dalam bentuk fungsi nonlinear kuadratik. QS sama dengan AP pangkat 2 ditambah BP tambah C, dan prediksi berapa banyak telur yang ditawarkan saat harga mencapai Rp25.000. Langkah penyelesaian, gunakan titik-titik 20.000, 100, 22.000, 180, 24.000, 240. Jadi, saat harga 25.000 per kilo, jumlah telur yang ditawarkan diperkirakan 262,5 kg. Nonlinear dalam ekonomi. Kasus 2, fungsi penawaran sayur sawi di Kota Bandung. Sumber data BPS Kota Bandung. Petani sawi menjual hasil panen ke pasar induk berdasarkan data harga per kilo 4.000, jumlah ditawarkan 300, harga per kilo 5.000, jumlah ditawarkan 500, harga per kilo 6.000, jumlah ditawarkan 600. Permasalahannya, buat model fungsi penawaran dalam bentuk kuadratrik dan prediksi penawaran jika harga sawi 6.500 per kilogram. Kesimpulannya, saat harga 6.500 kg, jumlah sawi yang ditawarkan diperkirakan 725 kg. 6. Matriks kasus 1, keseimbangan pasar cabai rawit di Jawa Tengah. Sumber dari BPS Jawa Tengah. Keterangan kasus berdasarkan pengantar harga dari jumlah pasokan cabai rawit, fungsi permintaan QA sama dengan 60 dikurang 2 PQ, fungsi penawaran QS sama dengan min 20 ditambah 4P. Permasalahan, tentukan harga keseimbangan P dan jumlah keseimbangan Q dengan metode matriks. Kesimpulan, harga keseimbangan Rp13,33, jumlah keseimbangan Rp33,33. Matriks. Kasus 2, keseimbangan pasar beras. Kasus 2, keseimbangan pasar beras medium di DKI Jakarta. Sumber data BPS DKI Jakarta. Keterangan kasus, fungsi permintaan KID 120 min SP, fungsi penawaran QS 3 30 plus 3P. Permasalahan, tentukan titik keseimbangan pasar menggunakan metode matriks. Langkah penyelesaiannya, persamaan Q plus 5P sama dengan 120, Q min 30P sama dengan 30. Jadi kesimpulannya, harga keseimbangan sebesar 11.250, jumlah keseimbangannya 63,75 kg. Determinan matriks kasus 1, pajak spesifik pada rokok di Kota Surabaya. Keterangan kasus, pemerintah mengenakan pajak spesifik Rp2.000 per bungkus rokok. Akibatnya, fungsi permintaan menjadi QD sama dengan 100 dikurang 2 P tambah 2. Fungsi penawaran tetap QS sama dengan min 20 ditambah 3P. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan setelah pajak menggunakan metode determinan matrik atau Kramer's Rule. Sederhana, fungsi permintaan QD sama dengan 100 dikurang 2P tambah 2 sama dengan 100 dikurang 2P dikurang 4 sama dengan 96 kurang 2P. Fungsi penawaran QS sama dengan min 20 ditambah 3P. Titik keseimbangan saat QD QS bentuk sistem persamaan. Kesimpulannya, jadi harga sebelum pajak adalah Rp23.000, harga setelah pajak Rp29.200.000, jumlah keseimbangannya yaitu 49,6 bungkus. Determinan matriks. Kasus 2, pajak spesifik pada gula konsumen di Jawa Timur. Sumber data BPS di Jawa Timur. Keterangan kasus, pemerintah mengenakan pajak spesifik sebesar 500 per kilo pada gula konsumsi. Fungsi permintaan menjadi QD sama dengan 150 dikurang 5
P plus 0,5. Fungsi penawaran tetap QS sama dengan 50 plus 10P. Tentukan titik keseimbangan dengan metode determinan matriks atau corner langkah penyelesaian. Jadi harga setelah pajak sama dengan 13.170 ditambah 500 sama dengan 13.670 per kilo. Jumlah keseimbangannya adalah 81,67 per kilo. Limit kasus 1 pajak proporsional pada pasar padi di Jawa Timur. Pemerintah menetapkan pajak proporsional sebesar 10% pada harga jual padi. Fungsi permintaan dan penawaran tercatat sebagai berikut. Fungsi permintaan sebelum pajak QD sama dengan 120 dikurang 5P. Fungsi penawaran sebelum pajak QS sama dengan min 20 tambah 3P. Permasalahan, tentukan titik keseimbangan pasar setelah diberlakukan pajak proporsional 10% menggunakan metode limit. Jadi harga jual pasar Rp18,18.000, harga yang diterima produsen Rp16,36.000, jumlah keseimbangan 29,1 unit. Limit. Kasus 2 pajak proporsional pada pasar sayuran di Bandung. Sumber data BPS Kota Bandung. Keterangan kasus, pemerintah menetapkan pajak proporsional sebesar 8% pada harga jual sayuran. Fungsi permintaan dan penawaran yang tercatat sebagai berikut. Fungsi permintaan sebelum pajak QD sama dengan 80 min 4P. Fungsi penawaran sebelum pajak QS sama dengan min 10 plus 2P. Permasalahannya, tentukan titik keseimbangan pasar setelah diberlakukan pajak proporsional 8% menggunakan metode limit. Kesimpulannya, harga jual pasar sebesar 15.41. Harga yang diterima produsen sebesar 14.19. Jumlah keseimbangannya 18,36 unit. 9. Diferensial kasus 1 subsidi pada pasar beras di Jawa Tengah. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp1.000 per kilogram untuk harga beras dengan fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut. Fungsi permintaan sebelum subsidi QD sama dengan 150 dikurang 4P. Fungsi penawaran sebelum subsidi QS sama dengan min 10 tambah 6P. Permasalahan, tentukan titik keseimbangan pasar setelah pemberian subsidi menggunakan metode diferensial. QS sama dengan min 10 ditambah subsidi mengurangi harga yang dibayar oleh konsumen. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp1.000 per kilogram, maka harga yang diterima oleh produsen adalah harga yang dibayar konsumen dikurangi subsidi. Fungsi penawaran yang diterima oleh produsen adalah P min 1000P, sehingga fungsi penawaran setelah subsidi menjadi QS sama dengan min 10 tambah 6P, P sama dengan 1000. QS sama dengan min 10 ditambah 6P, 6000. QS sama dengan 6000 tambah 6P. Jadi untuk penyelesaian persamaan diferensial adalah sebagai berikut. 150 ditambah 6010 sama dengan 6P tambah 4P. 15610 sama dengan 10P. P 156,010 dibagi 10 sama dengan 15,60. Diferensial. Kasus 2 subsidi pada pasar sayuran di DKI Jakarta. Sumber data BPS DKI Jakarta. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp500 per kilogram pada sayuran. Fungsi permintaan dan penawaran yang tercatat adalah sebagai berikut. Fungsi penawaran permintaan sebelum subsidi QD sama dengan 100 min 3P. Fungsi penawaran sebelum subsidi QS sama dengan min 5 plus 4P. Permasalahannya, tentukan keseimbangan pasar setelah pemberian subsidi menggunakan metode diferensial. Kesimpulannya, harga jual pasar setelah subsidi sebesar Rp14.570. Jumlah keseimbangannya 56,29 kg.